Kematian Lina amat tragis. Selama 6 bulan tinggal bersama, keduanya kerap terlibat cekcok hingga berakhir penganiayaan yang berujung kematian. Inilah serial tabir akhir tragis pelapis 6. Dijumpai polisi pukul 1.30 dini hari. Tadi laporan polisi mengatakan ada yang meninggal di rumah sakit Columbia. Ternyata kematiannya mencurigakan karena banyak bekas tusukan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku ini mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kadang nggak saya pakai dia menggila, macam-macam nggak tahu ya Pak, orang pemakai sabu itu Pak gitu Pak. Kadang dia panik, kadang dia menggila mencuri, nggak bagus Pak di rumah saya Pak Rom. Yang kalau begitu kan saya sengkel juga Pak. Kematian Lina dengan penuh luka akibat disiksa kekasihnya sendiri sangatlah tragis. Selama kurang lebih 6 bulan tinggal bersama, keduanya sering cekcok hingga berakhir penganiayaan. Sepasang kekasih dibutakan oleh cintanya, apalagi ditambah pengaruh narkoba. Peliknya dalam kasus ini adalah adanya intervensi obat-obatan terlarang. Kalau sudah ada pengaruh obat-obatan terlarang, maka sebetulnya perbincangan tentang motif tidak lagi sederhana. Karena jangankan kita, yang bersangkutan pun boleh jadi tidak mudah untuk menjelaskan mengapa dia sampai melakukan aksi pembunuhan. Kenapa? Karena sekali lagi sudah berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Menurut psikolog forensik Reja Indragiri, motif dari pembunuhan keji ini tidaklah sederhana. Ia menilai kasus ini termasuk dalam motif emosional yang erat berkaitan dengan perasaan negatif. Lazimnya perilaku agresif atau perilaku kekerasan, termasuk berupa pembunuhan, motifnya kemungkinan cuma dua. Entah itu motif emosional, berarti bersangkut paut dengan perasaan negatif, marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Atau motif yang kedua yaitu motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi pembunuhan itu dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Pelaku merupakan residivis kasus serupa. Seorang residivis rentan mengulang perbuatan pidananya dengan bobot yang luar biasa. Karena itu, bagi saya, okelah, pelaku sepertinya hanya dalam hitungan beberapa waktu lagi akan diseret ke pidana dengan status sebagai residivis. Tapi pertanyaan besar yang harus bisa dijawab sekaligus dipertanggungjawabkan oleh negara adalah kenapa ada seorang pesakitan dulu pernah masuk penjara, sekarang keluar dari penjara, mengulangi perbuatan pidana bahkan dengan bobot yang lebih luar biasa. Berarti sesungguhnya apa manfaat pemenjaraan tempo hari yang dikenakan kepada dia? Kita jadi punya alasan untuk bertanya-tanya sebetulnya terhadap warga binaan alias terhadap para narapidana, termasuk yang satu ini, negara sudah melakukan apa? Kalau ternyata sekali lagi seorang pesakitan masuk penjara, keluar dari penjara, alih-alih menjadi orang yang lebih beradab tapi justru jadi lebih biadab, maka sesungguhnya sadar tidak sadar negara sudah gagal untuk mengamankan kita sebagai warga negara agar terhindar dari pelaku kejahatan yang sama. Pada titik itu, maka sekali lagi bukan hanya pertanggungjawaban terhadap pelaku yang saya tagih, tapi juga pertanggungjawaban oleh negara. Wabil khusus siapa? Ya, sistem peradilan pidana. Lebih spesifik lagi siapa? Otoritas pemasyarakatan. Reja berpendapat korban memiliki kelemahan fisik dan sosial, sehingga kekerasan yang diterima korban dalam rentan waktu yang cukup lama terjadi tanpa perlawanan. Tampaknya si korban ini memiliki kelemahan yang sifatnya majemuk, kelemahan yang berganda. Secara fisik mungkin dia tidak punya kesanggupan untuk melakukan konfrontasi secara frontal dengan pelaku. Secara
Psikis barangkali juga dia relatif orang yang lemah, gampang diancam, gampang ditakut-takuti, gampang dieksploitasi, dan mengalami ketergantungan sedemikian rupa terhadap pelaku karena dia juga menyalahgunakan nafza. Plus kelemahan yang ketiga itu kelemahan secara sosial. Berdasarkan latar belakang pelaku, perlu penakaran resiko terhadap setiap narapidana. Hasil penakaran resiko itu dapat menjadi pertimbangan apakah narapidana tersebut akan mengulangi perbuatannya dalam masyarakat. Dalam praktek yang benar, semestinya terhadap setiap narapidana dilakukan penakaran resiko atau risk assessment. Lewat metode risk assessment ini, maka otoritas pemasyarakatan bisa mengatakan atau menyimpulkan ini orang kadar kebahayaannya seperti apa dibanding dulu. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau seorang terpidana yang telah menjalani risk assessment disimpulkan bahwa tingkat kebahayaannya masih signifikan, maka semestinya yang bersangkutan tidak dilepas begitu saja ke tengah masyarakat. Ketika menemukan ada perbuatan pidana di sekitar kita, harus segera melapor untuk menghentikan kekerasan.